Halo, selamat datang kembali di channel Mr. Calisan. Sering dengar tuduhan kalau umat Katolik menyembah Maria, atau mungkin kamu sendiri juga bertanya-tanya soal itu. Tenang, kali ini kita akan bedah tuntas. Apakah umat Katolik menyembah Maria? Simak sampai habis. Di antara semua perdebatan tentang iman Kristen, mungkin salah satu yang paling sering muncul adalah ini. Apakah umat Katolik menyembah Maria? Karena bagi banyak orang, melihat umat Katolik berdoa kepada Maria, melihat patung Maria di gereja, atau mendengar doa salam Maria, langsung menimbulkan kesimpulan. Bukankah itu penyembahan? Tapi benarkah begitu? Atau sebenarnya ada sesuatu yang sering disalahpahami? Masalahnya, banyak orang membicarakan Katolik tanpa benar-benar memahami ajarannya. Sebagian hanya melihat dari luar, sebagian hanya mendengar potongan pendapat, dan akhirnya kesalahpahaman terus berulang. Padahal, untuk memahami sesuatu dengan jujur, kita harus melihat apa yang benar-benar diajarkan, bukan hanya asumsi. Dalam ajaran Katolik, penyembahan hanya diberikan kepada Tuhan, bukan kepada Maria, bukan kepada Santo Santa, bukan kepada patung. Ini penting sekali dipahami dari awal, karena banyak kesalahpahaman muncul. Karena orang langsung menyamakan menghormati dengan menyembah, padahal itu dua hal yang berbeda. Coba pikirkan, manusia menghormati orang tua, menghormati pahlawan, menghormati tokoh besar, tapi menghormati tidak berarti menyembah. Dan dalam Katolik, Maria dihormati karena perannya dalam sejarah keselamatan. Maria adalah ibu dari Yesus Kristus. Dan dalam Alkitab sendiri, Maria disebut sebagai perempuan yang diberkati, bukan karena dirinya ilahi, tapi karena Tuhan memilihnya untuk melahirkan Yesus. Ini sangat penting. Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa Maria adalah Tuhan. Maria tidak disembah sebagai Allah, dia tetap manusia. Dan umat Katolik percaya keselamatan datang melalui Yesus Kristus, bukan melalui Maria. Nah, disinilah banyak orang mulai bingung, karena terdengar seperti kalau berdoa kepada Maria, bukankah itu penyembahan? Untuk memahami ini, kita harus melihat bagaimana Katolik memahami doa. Dalam bahasa modern, kata berdoa sering langsung dianggap menyembah. Padahal secara historis, kata pray dalam bahasa Inggris lama juga berarti meminta. Misalnya, I pray you, yang artinya aku meminta kepadamu. Dan dalam Katolik, saat umat berdoa kepada Maria, maksudnya adalah meminta Maria mendoakan mereka kepada Tuhan. Coba pikirkan, banyak orang Kristen berkata, doakan aku ya. Artinya, kita meminta orang lain ikut berdoa kepada Tuhan. Nah, umat Katolik melihat Maria dan para kudus dengan konsep yang mirip. Bukankah Maria sudah meninggal? Dalam pemahaman Katolik, orang kudus tidak dianggap mati lenyap, karena Yesus berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan orang hidup. Artinya, mereka percaya orang-orang kudus hidup dalam Tuhan. Gereja Katolik memandang gereja bukan hanya manusia di bumi, tapi juga mencakup orang-orang kudus yang sudah bersama Tuhan. Dan itulah dasar kenapa umat Katolik meminta doa mereka. Ini juga sering jadi sumber kesalahpahaman, karena orang melihat patung Maria, lalu langsung berkata, itu penyembahan berhala. Padahal dalam Katolik, patung dipakai sebagai simbol visual, pengingat, bukan objek penyembahan. Manusia menggunakan simbol setiap hari, foto, keluarga, bendera, negara, monumen pahlawan, karena simbol membantu manusia mengingat. Dan dalam gereja, simbol membantu manusia merenungkan hal rohani. Benda tidak otomatis menjadi berhala. Yang menjadi masalah adalah hati manusia, karena sesuatu menjadi berhala ketika menggantikan posisi Tuhan. Dan itu bahkan bisa terjadi pada uang, popularitas, atau diri sendiri. Karena Maria dipandang sebagai teladan iman. Saat Tuhan memanggilnya, dia berkata, ya, padahal risikonya besar. Dia bisa ditolak masyarakat, bisa dipermalukan,
namun dia tetap percaya. Dan bagi umat Katolik, itu adalah contoh ketaatan yang luar biasa. Menariknya, bahkan dalam Alkitab, Maria berkata, "Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Artinya, penghormatan kepada Maria bukan sesuatu yang asing dalam kekristenan awal. Maria sendiri tidak pernah menunjuk kepada dirinya. Dia selalu menunjuk kepada Yesus. Dan itu penting, karena dalam iman Katolik sejati, Maria tidak menggantikan Yesus. Dia justru mengarahkan manusia kepada Yesus. Inti iman Katolik tetap Yesus Kristus, tentang salib, tentang keselamatan, tentang kasih Tuhan. Kalau seseorang hanya fokus pada Maria tanpa Yesus, itu justru bertentangan dengan inti iman Katolik sendiri. Karena tradisi Katolik sangat simbolis, dan bagi orang yang tidak terbiasa, itu bisa terlihat asing. Apalagi di era modern, yang cenderung sederhana dan cepat. Masalah dunia modern adalah ini. Orang cepat menilai tanpa mau memahami konteks. Potongan video pendek, cuplikan, debat, komentar media sosial, dan akhirnya orang menyimpulkan sesuatu tanpa benar-benar mempelajarinya. Sebenarnya, bukan hanya Katolik yang disalahpahami. Hampir semua kelompok agama pernah mengalami hal yang sama. Karena manusia cenderung takut pada sesuatu yang tidak dipahami. Namun, setelah semua perdebatan ini, ada pertanyaan yang lebih penting. Apakah iman membuat manusia lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama? Karena sangat mungkin orang sibuk berdebat soal simbol, tapi lupa tentang kasih. Yesus Kristus berkali-kali menekankan hati manusia, bukan sekadar ritual luar, bukan sekadar tampilan religius, tapi hati. Karena manusia bisa terlihat religius, namun hatinya jauh dari Tuhan. Memahami sesuatu tidak selalu berarti harus setuju, dan itu penting. Seseorang bisa memahami ajaran Katolik dengan jujur, meski mungkin tetap berbeda pendapat. Karena memahami lebih baik daripada menghakimi tanpa tahu. Mungkin setelah melihat semuanya, pertanyaannya bukan lagi apakah umat Katolik menyembah Maria, tapi apakah kita benar-benar memahami apa yang sebenarnya mereka percayai? Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, seringkali orang lebih suka berdebat daripada belajar memahami. Dan mungkin kerendahan hati untuk mendengar adalah sesuatu yang semakin langka. Tidak semua penghormatan adalah penyembahan, dan tidak semua yang terlihat asing berarti salah. Jadi, sekarang sudah jelaskan perbedaan antara menyembah dan menghormati. Kalau masih ada yang bingung atau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau videonya bermanfaat, dan share ke teman atau keluarga yang mungkin masih salah paham soal ini. Buat yang belum subscribe, yuk klik subscribe biar tidak ketinggalan video seru lainnya dari Mr. Chalisan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.